Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan tersebut lebih mengarah terhadap keadaan pemikiran. Keadaan pemikiran yang bisa saja saya kategorikan terhadap satu energi yang saya ucapkan tadi seperti mencoba untuk merenung, tetapi apa yang direnungkan ini berdasarkan dari kebodohan yang dituangkan di dalam perjalanan komitmen. Ibaratnya
perjalanan komitmen yang dilakukan oleh satu energi yang saya ucapkan tadi itu adalah bentuk kecerobohan atau bentuk kelalaian yang dituangkan, tetapi perjalanan komitmen itu hanya mampu untuk memberikan yang namanya kenangan bersifat pahit. Kalau kartu yang saya pegang ini saya lemparkan terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, lagi-lagi kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana pihak lain masih saja menyimpan berbagai kenangan yang begitu sangat manis dari situasi di masa lalu. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan, tetapi pergi meninggalkan diri kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, atau kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, kalau saya masih tetap untuk flashback kembali di dalam perjalanan komitmen kamu, saya masih akan tetap mengatakan komitmen kamu itu tidak memiliki yang namanya visi dan misi yang begitu sangat jelas. Akibat dari tidak adanya suatu bentuk visi dan misi, dampak yang kamu terima dari kondisi di masa lalu kamu, dari komitmen kamu, ini pola pemikiran kamu seperti orang yang begitu sangat sentimen. Bukan hanya sentimen, tetapi pola pemikiran kamu ini bukan menyimpan yang namanya kondisi kenangan yang begitu sangat manis, tetapi kenangan yang begitu sangat pahit. Ya, bagaimana mungkin kenangan yang kamu simpan di dalam pemikiran kamu tidak bersifat kenangan pahit? Orang yang kamu prioritaskan tidak bisa untuk memastikan diri kamu agar diri kamu ini bisa memberikan kebahagiaan. Berbeda kalaupun saya mengatakan dari posisi energi manusia yang kamu prioritaskan, itu sangat berbeda jauh. Selama ini manusia itu mendapatkan dari diri kamu berbagai keceriaan, berbagai kegembiraan, berbagai kasih sayang. Justru manusia yang kamu prioritaskan itu menyimpan yang namanya kenangan manis. Berbanding terbalik kan, kamu merasa dirugikan, dia merasa diuntungkan. Tetapi ketika manusia itu merasa diuntungkan, bukannya malah mengucapkan terima kasih, tetapi malah membuat diri kamu ditinggalkan begitu saja. Mantap kan perjalanan komitmen kamu? Itu komitmen seperti apa yang kamu jalankan, Wak Geng? Hanya sekedar ingin bertanya, tetapi pertanyaan yang barusan saya lontarkan cukup kamu yang mengerti dan cukup kamu yang memahaminya. Saya tidak tahu apakah perkataan yang barusan saya katakan itu tersinkron di dalam perjalanan komitmen kamu. Saya kurang mengerti, setidaknya ucapan yang barusan saya katakan tadi
itu pernah terjadi terhadap diri kamu dan bisa saja dampak dari masa lalu kamu untuk saat ini belum bisa kamu lupakan. Saya berbicara dari apa yang saya katakan tadi hanya sekedar pembuka yang ingin saya ucapkan terhadap diri kamu, belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, saya lemparkan kembali terhadap diri kamu, saya ingin bertanya, apakah situasi melankolis kamu masih kamu luapkan, atau mungkin situasi melankolis kamu tersebut masih kamu simpan? Ini kartu Six of Cups yang terdiri dari 6 cawan, yang selama ini saya mengatakan kartu ini seakan-akan membuat diri saya selalu naik gula darah. Karena ketika kartu ini muncul, bukan menguntungkan secara pribadi kamu, tetapi menguntungkan secara pribadi dari manusia yang meninggalkan diri kamu. Ini diri kamu ini secara pembawaan energi masih bersifat melankolis, di mana melankolis ini terjadi karena memang dampak dari komitmen kamu. Dan bisa saya pastikan tingkat kesentimen kamu, kalau kamu mendengar nama dari manusia tersebut, bisa saja diri kamu ini emosional. Nih dia Wagen. Saya tidak tahu lagi harus berbicara apa dari kemunculan kartu ini. Kalaupun saya mengatakan kamu menyimpan kenangan yang bahagia, saya rasa tidak mungkin. Tidak mungkin kamu ini menyimpan yang namanya kenangan yang begitu sangat bahagia. Karena orang yang kamu prioritaskan kan tidak ada karakter kedewasaan, boro-boro dewasa. Untuk peka saja terhadap diri kamu tidak ada. Ini kartunya, Wak Geng. Kalau kartu yang saya pegang ini saya lemparkan terhadap posisi energi manusia tersebut, tetapi tidak ada koneksi ataupun ada koneksi, saya rasa kartu ini cukup kuat untuk mengatakan manusia tersebut masih akan kembali terhadap diri kamu. Masih akan ada pergerakan yang akan membuktikan manusia itu masih akan datang terhadap diri kamu. Alasannya kenapa manusia itu masih akan datang terhadap diri kamu, memori yang dia simpan di dalam memori kepalanya itu tidak bisa dia hilangkan. Sekalipun manusia itu sudah ada komitmen terhadap orang lain, komitmen terhadap orang lain bukan membuktikan manusia itu bisa membuang bagaimana kenangan manis yang kamu pernah berikan. Belum tentu menjamin manusia itu bisa menghilangkan walaupun manusia itu sudah ada komitmen terhadap orang lain. Sangat kuat pergerakan energi ini mengatakan kartu ini manusia itu masih berimajinasi perihal diri kamu. Masih terjebak di dalam kondisi di masa lalu, tetapi terjebaknya manusia itu di masa lalu karena memang manusia itu mendapatkan diri kamu, kamu terlalu peduli. Itu dia, Wak Geng. Kemunculan kartu yang saya pegang ini memang di awal perkataan saya tadi membahas mengenai energi kamu, tetapi bukan berarti saya ingin mengatakan posisi energi kamu secara 100%. Yang ingin saya bahas dari kemunculan kartu ini adalah manusia tersebut. Karena tadi sudah satu sinyal yang saya katakan tadi. Apakah kartu yang belum saya bukakan ini akan memberikan alasan di luar dari apa yang saya katakan tadi, atau mungkin bertolak belakang? Muncul kartu Strength. Kartu Strength, unsur api berlambangkan 3 zodiak: Aries,
Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya ucapkan, keluarnya kartu Strength ini membenarkan dengan keluarnya kartu pertama. Kartu kedua ini mengatakan secara kepribadian, secara perasaan, secara fisik, secara batin, masih sangat kuat manusia itu terkoneksi terhadap diri kamu. Masih sangat kuat manusia itu ingin berkolaborasi kembali terhadap diri kamu, dan masih sangat kuat manusia itu menginginkan yang namanya kemitraan kembali. Jujur, saya mengakui secara karakter ini manusia memang gila hormat, kasar, brutal, agresif, intimidasi, dan terlalu memanipulatif. Tetapi di luar dari karakter dia, ini manusia, tidak bisa dia pungkiri bahwasannya kamulah orang yang mampu untuk mengarahkan diri dia. Tidak ada orang lain di luaran sana yang bisa mengayomi diri dia kecuali diri kamu. Tetapi karena karakter yang dia miliki terlalu dia dominasikan untuk dia lakukan, dia sendiri yang mengubah situasi tersebut. Secara karakter ini manusia tidak bisa untuk dipungkiri berbuat baik. Tetapi lagi-lagi dari batin masih ingin terkoneksi. Itu yang saya lihat dari kedua kartu ini, Wak Geng. Walaupun diri kamu sudah merasa sangat sentimen untuk mendengar nama dari manusia tersebut dan kamu menyimpan yang namanya kenangan pahit, belum tentu kenangan pahit yang kamu simpan menjamin manusia itu berhenti untuk mengganggu diri kamu dan mencari tahu bagaimana kabar kamu di luaran sana. Dia akan selalu masih bersabar walaupun diri kamu tidak merespon koneksi yang dia inginkan. Semakin kuat diri kamu menghindar, semakin kuat manusia itu masih akan selalu menyimpan kenangan manis dari diri kamu. Muncul kartu Seven of Swords. Seven of Swords terdiri dari 7 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketujuh pedang yang barusan saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana manusia tersebut akan melakukan suatu tindakan, tetapi tindakan ini di luar dari dugaan kamu dan dia lakukan hanya untuk membuat koneksi dari batin dia agar terkoneksi terhadap diri kamu. Ada suatu bentuk perencanaan yang dimana perencanaan ini mungkin yang dia inginkan agar diri dia ini mendapatkan peluang dari diri kamu. Dan bisa saya pastikan karena saking kuatnya dari koneksi batin dia, manusia ini akan melakukan kecurangan karena kartu ketiga menggambarkan sisi kemanipulatifan, sisi ketidakjujuran, sisi perlakuan yang beresiko, sisi yang dimana manusia itu akan mencoba untuk beradaptasi dari perubahan karakter kamu. Nih yang saya lihat, Wak Geng. Muncul kartu The Emperor. Unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. 4 kartu yang saya pegang ini secara tidak langsung 4 kartu ini tersinkron antara satu sama lain. Dia masih menyimpan kenangan manis dari diri kamu, di mana kenangan manis tersebut manusia itu masih berharap untuk bertemu. Pertemuan yang dia harapkan dari diri kamu agar bisa terkoneksi, dia lakukan dengan cara kecurangan. Kecurangan yang dia lakukan untuk bertemu terhadap diri kamu karena memang batin yang berbicara secara kuat.
Muncul kartu Nine of Swords, terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-9 pedang yang barusan saya katakan tadi, kenangan manis yang kamu berikan terhadap manusia tersebut sehingga manusia tersebut menyimpan di dalam pemikiran dia, seakan-akan membuat manusia itu merasa terancam. Bagaimana mungkin tidak terancam? Karena memang manusia itu merasa ada kesalahan dan merasa menyesal untuk meninggalkan diri kamu. Ini kartu yang saya pegang, kartu yang berbicara mengenai apa? Penyesalan, rasa bersalah, trauma, stres, dan depresi. 5 hal yang barusan saya katakan sedang terjadi terhadap manusia itu karena memang ada luapan secara batin yang sedang memberontak. Memberontaknya luapan batin itu karena memang pemikiran dia menyimpan kenangan manis dari diri kamu. Bagaimana Wak Geng, dari apa yang saya katakan, dari kelima kartu yang saya pegang ini, apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, tidak usah kamu angkat. Anggap perkataan yang saya ucapkan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya dari kelima kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam pemikiran kamu. Semua tergantung bagaimana diri kamu menyikapi apa yang saya ucapkan tadi. Muncul kartu Nine of Cups, terdiri dari 9 cawan. Tadi 9 pedang, sekarang 9 cawan. Sepertinya kartunya pakai nomor antrian seperti mengantri di BPJS. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-9 cawan yang barusan saya katakan, alasan utama kenapa manusia itu masih menyimpan kenangan yang begitu sangat manis di luar dari kartu yang saya katakan tadi, ternyata manusia ini tanpa diri kamu, dia tidak ada apa-apanya. Tanpa diri kamu, ini manusia tidak ada yang namanya pencapaian. Tanpa diri kamu, ini manusia tidak memiliki yang namanya target. Tanpa diri kamu, saya rasa ini manusia tidak memiliki kebutuhan yang sesuai dengan ekspektasi dia. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari ke-6 kartu yang saya pegang ini. Tetapi sebelum saya menutup perkataan dan ucapan yang saya katakan tadi, sekali lagi saya mengingatkan, yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.